Ini kan kalau dilihat pemerintah sebetulnya mengklaim telah memberikan subsidi khususnya untuk biaya transportasi agar bisa menekan distribusi atau artinya menekan biaya distribusi pangan. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah ini cukup efektif untuk bisa menekan harga atau cost dari distribusi pangan tentunya hingga nanti berdampak kepada harga pangan yang mungkin bisa dikendalikan? Baik, jika teorinya memang kalau jika ada subsidi ke biaya transportasi, berarti kan akan ada pengurangan total biaya pangan ya, total bahan pangan, harga bahan pangan. Namun yang terjadi, saya lihat sekarang belum ada data yang memperlihatkan hal tersebut ya. Jadi saya juga sudah baca beberapa apa namanya pernyataan dari Menteri Perdagangan bahwa akan ada pengurangan biaya transportasi akibat dari subsidi dari apa namanya biaya tidak terduga per daerah 2% gitu ya. Namun saya lihat sih belum ada data yang memastikan itu, namun saya juga melihat data dari pemerintah Jawa Tengah bahwa sudah ada penurunan harga, yaitu terutamanya di beras ya, karena sekarang beras kan cukup tinggi harganya, cukup banyak naiknya harganya. Jadi dari penelitian di 5 titik di Jawa Tengah, ada di Semarang, ada di Cilacap dan Tegal gitu, dan dua kota lainnya terlihat ada penurunan harga. Namun saya belum melihat adanya penurunan harga secara menyeluruh karena data yang tidak tersedia di ini ya di website. Tapi kita bisa melihat bahwa dengan adanya biaya-biaya yang terkurang itu di transportasi, entah itu di penyimpanan, pengemasan atau bahkan apa namanya pergudangan, pastinya tentunya teorinya akan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk membeli bahan pangan. Yang itu sudah terjadi di Jawa Tengah. Baik Bu Hafida, terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, tanggapan Anda Pak terkait dengan upaya pemerintah yang sudah memang memberikan subsidi, apakah ini juga dapat memberikan pengaruh kepada distribusi pangan atau sebetulnya selama ini apakah sudah cukup efektif atau mungkin perlu ada kebijakan lain? Seperti apa Anda melihat? Ya, kalau subsidi kepada transportasi sebagai contoh untuk tol laut ya seperti itu. Nah, ini yang perlu mendapat sorotan menurut saya karena subsidi yang diberikan ini kan harus sustain ya, harus berkelanjutan. Ketika nanti subsidinya hilang atau sudah selesai, maka harus ada dampak ya, dampak jangka panjang terhadap ongkos logistik apa namanya, khususnya untuk bahan pangan seperti itu. Nah, ini yang kalau dikhawatirkan ketika subsidinya nanti selesai, harga ongkos kirimnya kembali meningkat. Nah, sehingga ya tidak ada dampak jangka panjang terhadap apa perubahan disparitas harga pangan, harga apa masih tetap terjadi disparitas harga yang dikhawatirkan begitu. Nah, sehingga kebijakan yang harus ditempuh adalah upaya yang lebih komprehensif tadi ya tidak hanya memberikan logistik kepada katakanlah kepada operator pelayaran, tetapi juga bagaimana memperbaiki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di daerah, membangun pusat pertumbuhan ekonomi daerah, karena setiap daerah kan kita tahu mereka punya yang namanya kompetensi ya, inti dari setiap daerah. Nah, inilah yang dikembangkan, apa namanya, dikembangkan produk hilirnya, kemudian juga nanti bisa mensupport, bisa mensuplai kepada daerah-daerah yang lain, misalnya dari timur ke Jawa ada produk yang memang menjadi apa namanya bisa dipasarkan gitu ya. Nah, ini yang harus dikembangkan. Kemudian juga selain tentunya bagaimana memperbaiki atau meningkatkan kapasitas pelabuhan ya kapalnya dan seterusnya. Jadi tidak hanya membantu memurahkan ongkos kirim, tetapi ya harus dibuat bagaimana nanti ketika harganya ini mencapai mekanisme pasar, harga ongkos kirimnya mencapai mekanisme pasar, sudah lebih terjangkau gitu ya, itu yang diharapkan. Nah, kalau sekarang ini kan ibaratnya ketika ada subsidi, kemudian ongkos kirimnya jadi lebih murah. Tapi kalau subsidinya dihilangkan, nah ini yang dikhawatirkan. Harganya takutnya jadi lebih tinggi gitu. Jadi kebijakannya memang harus komprehensif ya, apalagi kalau melihat fenomena mahalnya harga beberapa komoditas pangan saat ini kan bukan hanya terjadi dari faktor logistik saja, tetapi juga dari apa namanya cost push ya. Jadi inflasinya berasal dari tekanan dari sisi penawaran. Ya kita tahu fenomena di global untuk apa suplai beras juga kan eh, apa, terpengaruh ya sejak India tidak mengekspor beras sehingga supplier beras di beberapa negara itu mengalami lonjakan permintaan, harganya naik. Nah, ini tentu saja bisa berpengaruh ke Indonesia. Nah, ini jadi kompleks permasalahan harga pangan saat ini tidak hanya
disebabkan oleh faktor logistik saja, tapi juga hulu hilirnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya ingin ke Bu Hafida. Bu Hafida, tanggapan Anda Bu terkait dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Sebetulnya siapa yang artinya memiliki kewenangan ya atau artinya lebih penting untuk memberikan subsidi? Apakah subsidi dari pemerintah pusat atau subsidi dari pemerintah daerah? Baik, tadi kita kalau lihat sekarang yang diterapkan kan ada dua macam ya. Kalau kita ngomongin tol laut tadi ya subsidinya berarti kan dari pusat gitu. Untuk beberapa pelaku operator kapal tol laut diberikan subsidi dari BBM-nya misalnya. Kemudian yang dari regional disebutkan juga ada beberapa subsidi untuk biaya tidak terduga dari pusat dan ke daerah. Jadi dari daerah itu yang memberikan aturan-aturan siapa sih badan usaha yang akan terlibat dalam distribusi, jadinya akan mengurangi biaya distribusi dan biaya-biaya transportasi. Kalau saya melihat sih, kalau lihat dari negara-negara lain kan di India juga mereka ada kebijakan dari regional dan juga dari pusat. Sebenarnya menurut saya tidak masalah siapapun itu, namun memang harus diperhatikan berapa besarannya dan bagaimana penegakan hukumnya, dalam artian ketika memberikan subsidi untuk bahan-bahan pokok di daerah-daerah yang rentan seperti di kepulauan, berarti kan persentasenya harus lebih tinggi untuk daripada ketika kita memberikan subsidi di daerah-daerah yang sudah sangat stable transportasinya. Misalnya dibandingkan untuk ke Ternate harusnya persentasenya harus lebih besar daripada yang di Jawa misalnya, karena lebih mudah aksesnya di Jawa. Dan juga penegakannya, karena masih banyak juga kasus-kasus penyelewengan dari daerah, dari pusat gitu ya, pusat ke daerah, ternyata badan usahanya ada yang menyelewengkan ketika di pergudangan dan di pengemasan, sehingga malah tidak tepat guna subsidinya karena dikorupsi oleh pihak atau oknum-oknum yang berniat jahat seperti itu. Jadi menurut saya regulasinya harus jelas gitu. Misalnya mau dari pemerintah pusat harus jelas siapa yang akan diberikan badan usahanya dan bagaimana agar tepat guna dan bagaimana agar tidak terjadi penyelewengan. Gitu.